Shalom, sahabat-sahabat PBL TLW. Pagi hari ini Senin tanggal 16 September 2024, kita akan belajar tentang pentingnya gereja Kristus. Hari ini kita akan berbicara pentingnya gereja Kristus. Ketika kita menerima keselamatan dengan menaruh iman kita di dalam Allah dan bukan dalam perbuatan-perbuatan kita, Allah menempatkan kita dalam tubuh Kristus, yakni tubuh universal orang-orang percaya. Waktu Yesus dalam pelayanan di bumi, Yesus dikelilingi oleh murid-muridnya. Dan di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi di sini Kristus sebagai kepala dari umatnya, murid-muridnya. Ada banyak gereja, ada gereja rumah, gereja kecil, gereja besar, gereja megah yang sangat besar. Apa itu arti gereja? Apa sebenarnya arti kata gereja? Banyak orang berpikir gereja itu sebuah bangunan untuk tempat ibadah dan bukan suatu jemaat yang terlibat dalam penyembahan. Kata Yunani untuk gereja adalah eklesia, yang secara harafiah berarti suatu kumpulan orang yang bertujuan menyembah atau berdoa, atau memuji atau beribadah kepada Allah. Eklesia dalam perjanjian baru dapat mencakup beberapa pun jumlah orang percaya. Mungkin itu kelompok-kelompok kecil yang bertemu di rumah-rumah. Di dalam Roma 16 ayat 5, kata itu mencakup semua orang percaya yang tinggal dalam suatu kota, bisa suatu wilayah geografis yang besar. Gereja ini adalah rumah tempat Allah bertata. Gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yaitu Kristus. Jadi, jika kita berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah manusianya, baik secara universal, lokal maupun individu. Yang menjadi ciri khas pertemuan gereja itu adalah bertempat di suatu rumah, di mana orang-orang saling berbagi dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Kegiatan semacam ini penting untuk keberadaan gereja sebagai komunitas iman. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang tidak boleh kita jauhi, yaitu persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Gereja adalah kumpulan orang atau non-dominasi, entah kita berada dalam kumpulan satu gereja yang megah atau satu kelompok kecil di rumah-rumah. Di setiap orang percaya dapat mengambil bagian dalam melayani Yesus Kristus. Kita dapat melayani, saling mendorong, menguatkan satu sama lain sambil mempraktekkan karunia Roh. Ketika jemaat mengadakan pertemuan, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain mengajar atau pernyataan Allah, atau karunia-karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Apa tujuan gereja? Tujuan gereja adalah untuk membentuk persekutuan umat Allah, memuliakan Allah melalui ibadah, mendewasakan umat Allah melalui pengajarannya yang bersumber pada firman Tuhan, dan tugas penginjilan ke seluruh dunia sehingga semakin banyak orang terpanggil sebagai umat Allah. Gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala gereja, dan gereja sebagai tubuh Kristus, keduanya berarti sebagai bahwa segala otoritas berada di dalam Dia. Seluruh tubuh mengalami penyempurnaan di dalam Dia, karena Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Tujuan penting kita bergereja
yaitu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling melengkapi. Tuhan merancang kita untuk saling melengkapi di dalam gereja. Semua jemaat gereja, semua anggota jemaat saling membutuhkan dan diharapkan untuk saling memperhatikan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi di dalam gereja kita saling memperhatikan. Jadi diharapkan tidak ada perpecahan di dalam tubuh gereja. Jadi ego masing-masing tidak boleh ditonjolkan, tetapi saling memperhatikan satu dengan yang lain supaya tidak ada perpecahan. Di dalam gereja kita semua juga diajar untuk satu, untuk semua untuk satu. Artinya apa? Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita sukacita. Sebagai anggota tubuh Kristus, tidak ada istilah urusanmu, bukan urusanku, atau masalahmu, bukan masalahku. Jika ada anggota tubuh Kristus terkena musibah, maka tubuh Kristus yang lain ikut merasakan penderitaan tersebut. Begitu juga jika ada anggota tubuh Kristus diberkati Tuhan, maka anggota tubuh Kristus lainnya turut merayakan sukacita mereka. Maka oleh karena itu, orang yang percaya pada Kristus harus tertanam dalam sebuah gereja, supaya kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain sebagai suatu keluarga. Kita juga di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus saling menasehati. Di dalam Ibrani 13 ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang yang akan yang lain setiap hari, selama masih ada dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Rancangan lain yang Tuhan kehendaki untuk hubungan di dalam gereja adalah agar kita saling menasihati satu sama lainnya. Sikap saling menasihati menandakan bahwa Allah tidak ingin kita menjalani hidup rohani sendirian. Allah ingin ada orang lain yang bisa membimbing dan memberi pengertian kepada kita. Orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah dan dapat membangun iman kita. Mari kita turut mengambil bagian sebagai anggota tubuh Kristus sesuai dengan peran kita masing-masing. Di dalam Roma 12 ayat 4-8 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang saling berlainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang berbagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini kita belajar untuk memakai karunia-karunia kita di dalam berjemaat. Di dalam Korintus 1 ayat 2 dikatakan,
kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh yang juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kita semua adalah tubuh Kristus, dan kita semua masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Apakah semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan atau berkata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan menunjukkan kepada kita semua jalan yang lebih utama lagi. Jadi di dalam jemaat kita bisa mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Jadi tidak semua harus sama. Dan itulah pentingnya kita bertumbuh dalam suatu gereja. Di dalam gereja juga orang-orang, Tuhan menghendaki kita semua adalah orang yang tahan uji di dalam Kristus. Kita semua adalah orang yang melayani. Di dalam Roma 16 ayat 10, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Juga kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan di dalam gereja, mereka melayani dengan sungguh-sungguh, tidak hitung-hitungan, tetapi mereka merupakan orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang dengan sukacita melayani Tuhan. Demikian juga orang-orang yang taat. Dikatakan kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi orang-orang jemaat Tuhan, gereja Tuhan adalah orang-orang yang hidup bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Dan kita akan menghancurkan pekerjaan iblis di bawah kaki kita, pelayan-pelayan Kristus ini. Kita juga orang-orang di dalam tubuh Kristus memberi tumpangan satu kepada yang lain. Jadi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kita bersekutu, berdiakonia, bermaturia, bersaksi untuk memberitakan Injil. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.